Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswa manajemen dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar akuntansi, yang dimana ada Ibu Desi Arigawati selaku dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait siklus akuntansi. Yang pertama ada pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses pengolahan data akuntansi selama periode akuntansi. Data akuntansi dapat berupa bukti-bukti transaksi keuangan seperti nota penjualan, nota pembelian, tanda terima uang atau kwitansi, tagihan, dan sebagainya. Secara garis besar, pengolahan data-data tersebut dimulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga pelaporan yang hasilnya dapat menjadi sumber bagi bisnis, perusahaan, atau individu untuk mengevaluasi, membuat keputusan atau strategi keuangan di masa depan. Siklus akuntansi dalam sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan identifikasi, analisis, hingga merekam setiap kejadian selama perusahaan berjalan. Umumnya proses tersebut dijalankan dalam kurun waktu 1 tahun, lalu pada akhir tahun hasil proses tersebut dilaporkan kepada perusahaan. Berikut ada tahapan siklus akuntansi. Yang pertama ada mengidentifikasi transaksi, kemudian menganalisis transaksi, lalu melakukan pencatatan transaksi jurnal, selanjutnya memposting ke buku besar, lalu membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian, kemudian penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan, lalu menyusun jurnal penutup, dan yang terakhir menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahap pertama, mengidentifikasi transaksi. Pada tahap ini, seluruh transaksi yang terjadi pada bisnis harus dicatat, baik pembelian maupun penjualan. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi agar bisa dilakukan identifikasi. Tahapan yang kedua ada menganalisa transaksi. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Berikut contoh analisa transaksi. Di sini transaksi yang pertama ada membeli peralatan kantor secara tunai. Nah, ini akan mempengaruhi yang pertama akun peralatan dan analisis persamaan akuntansinya bertambahnya harta. Lalu selain itu akan juga mempengaruhi akun kas yang berkurangnya harta. Nah, yang kedua ada transaksi membayar gaji karyawan. Ini akan mempengaruhi akun beban gaji. Analisis persamaan akuntansinya akan bertambahnya beban. Membayar gaji karyawan juga mempengaruhi akun kas yang mempengaruhi berkurangnya harta. Yang ketiga ada pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah transaksi dianalisis, tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum.
Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Berikut ada contoh soal transaksi jurnal umum. Transaksi ini terjadi pada CV Bumi Semesta selama bulan September 2017 yang dikelola oleh Tuan Angkasa. Pada tanggal 1 September, Tuan Angkasa menyetorkan dana tunai sebesar 15 juta rupiah sebagai setoran modalnya. Lalu pada tanggal 2, Tuan Angkasa menyewa ruko kecil dengan sewa Rp500.000 per bulan dan langsung dibayarkan selama 1 tahun. Lalu pada tanggal 5, menerima pelanggan pertama yang membayar tunai sebesar 4 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 8, membeli snack dan konsumsi untuk rapat bulanan sebesar Rp750.000. Kemudian pada tanggal 15 membeli peralatan kantor sebesar 5 juta rupiah yang dibayarkan secara tunai sebesar 3 juta rupiah dan sisanya dibayarkan secara kredit. Lalu pada tanggal 18 membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar Rp500.000. Pada tanggal 20 membayar langganan surat kabar dan majalah sebesar Rp200.000. Pada tanggal 26 membayar beban listrik, air, dan telepon dengan jumlah Rp2.700.000. Lalu pada tanggal 30 membayar gaji karyawan sebesar Rp1 juta per orang untuk 7 orang karyawan. Nah, berikut adalah gambaran jurnal umum CV Bumi Semesta per 30 September 2017. Tadi disebutkan pada soal, pada tanggal 1 September, Tuan Angkasa menyetorkan dana tunai sebesar 15 juta rupiah sebagai setoran modalnya. Lalu pada jurnal umumnya, kas mempengaruhi debit sebesar 15 juta rupiah dan modal Tuan Angkasa terhadap kredit 15 juta rupiah. Lalu pada tanggal 2, Tuan Angkasa menyewa ruko kecil dengan sewa Rp500.000 per bulan dan langsung dibayarkan selama 1 tahun. Ini artinya berarti 1 tahun Tuan Angkasa membayar sewa dengan harga 6 juta rupiah. Pada jurnal umum, sewa dibayar di muka terhadap debit 6 juta rupiah dan kas terhadap debit 6 juta rupiah. Lalu pada tanggal 5 September, CV Bumi Semesta menerima pelanggan pertama yang membayar tunai sebesar 4 juta rupiah. Di sini pada jurnal umumnya, kas terhadap debit 4 juta rupiah dan pendapatan terhadap kredit 4 juta rupiah. Lalu pada tanggal 8 membeli snack dan konsumsi untuk rapat bulanan sebesar Rp750.000. Pada jurnal umumnya beban konsumsi terhadap debit Rp750.000 dan kas terhadap kredit Rp750.000. Lalu pada tanggal 15 membeli peralatan kantor sebesar 5 juta rupiah yang dibayarkan secara tunai sebesar 3 juta rupiah dan sisanya dibayarkan secara kredit. Pada jurnalnya, peralatan terhadap debit 5 juta rupiah, kas terhadap kredit 3 juta rupiah, dan utang dagang terhadap kredit 2 juta rupiah. Nah, di sini ada pada tanggal 20 membayar langganan surat kabar dan majalah sebesar Rp200.000. Pada jurnalnya akan mempengaruhi debit sebesar Rp200.000, kas terhadap kredit Rp200.000. Lalu pada tanggal 26 beban listrik, air, telepon terhadap debit sebesar Rp2.700.000 dan kas terhadap kredit Rp2.700.000. Lalu pada tanggal 30 membayar gaji karyawan sebesar Rp1 juta per orang untuk 7 orang karyawan, yang di sini artinya CV Bumi Semesta membayar gaji karyawan sebesar Rp7 juta.
Pada jurnalnya, beban gaji karyawan terhadap debit Rp7 juta dan kas terhadap kredit Rp7 juta. Untuk jumlah jurnal umum di sini harus sama antara kredit dan debit. Nah, di sini kita memperoleh hasil yang sama, yaitu sebesar Rp40.475.000. Selanjutnya yang keempat, ada tahapan memposting ke buku besar. Setelah dicatat ke dalam jurnal, kemudian pindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar, yaitu diberi nomor kode tertentu. Tujuan tahapan ini adalah untuk memudahkan akuntan jika melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan histori transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Selanjutnya ada membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan jumlah debit dengan jumlah kredit harus dalam kondisi yang sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangannya menjadi aktual. Tahapan yang keenam ada penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva, yaitu aktiva ada kas, wesel tagih, piutang usaha, perlengkapan, beban dibayar di muka, peralatan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Dan akun pasiva ada wesel bayar, utang usaha, utang gaji, hipotek, utang obligasi, dan sebagainya sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan, disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Tahapan yang ketujuh ada menyusun jurnal penutup. Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Pada periode selanjutnya, jurnal penutup bisa membantu untuk memulai kembali dalam siklus akuntansi selanjutnya. Nah, yang ke-8 ada tahapan menyusun neraca saldo dan jurnal kembali. Tahapan ini adalah tahapan opsional. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal kembali dibuat agar proses pencatatan berupa beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana.
Sekian pembahasan materi dari saya terkait siklus akuntansi. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.